Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-fatih lima ughliq wa qatibil masbab nazil haq wa hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa bil qadril azim. Wallahu ta'ala alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abadan. Kitabullah wa sunnatin nabiyyin. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang sama-sama mengharapkan ridho dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan curah nikmat lautan rahmat Rabbun Nas yang mengatur manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia, Malikin Nas, Rajanya manusia, Khalaqas samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi, Wahtilafil laili wan nahar, yang menggilir perputaran siang dan malam Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berwajah, bertatap muka, bermujarasah, duduk bersama, tawadhu, merendahkan diri, tadallul, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa salawat teriring salam semoga terlimpah curah atas Rasul pilihan, pemuda idaman, Imam Mursalin, pemimpin utusan, Khataman Nabiyyin, dan tidak ada kerasulan dan kenabian setelah Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamat. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama khatib selalu berwasiat khususnya kepada diri khatib dan umumnya kepada jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Masa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih sepekan kita meninggalkan Ramadan yang tadinya kita mempunyai program One Day One Juice, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dikembleng, disibgoh, dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala, ditarbiyah, didik dalam bulan Ramadan sehingga kita keluar dari Ramadan menjadikan orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surat Al-Baqarah 197, "Fatazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Dan tidak ada perbekalan yang paling baik, yaitu adalah bekal yang takwa. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di saat kita berlomba-lomba dengan harapan salat kita, saum kita, tilawah Quran kita, takjil kita, sedekah kita, infak kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu selepas Ramadan jangan sampai kita lengah, karena selepas Ramadan di dalam hadis Rasulullah SAW yang pada dasarnya yaitu kita diwajib sunahkan
untuk melaksanakan saum Syawal atau puasa 6 hari di bulan Syawal, karena pahalanya di bulan Syawal ini adalah apabila kita mengerjakan puasa Ramadan, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawalin kana kasyamin tuhri. Hadis riwayat Muslim. Jadi setelah kita melaksanakan saum di bulan Ramadan dan dilanjutkan saum Syawal 6 hari, maka kita bagaikan ganjarannya puasa selama 6 tahun. Karena puasa Ramadan, setiap kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10, satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Kalau 30 hari kita saum Ramadan kali 10 sama dengan 300, dan ditambah Syawal 6 hari kali 10 sama dengan 60, jadi 360 hari atau 1 tahun. Masya Allah, sungguh reward dari Allah. Tinggal kita bagaimana kita mengambil reward ataupun hadiah-hadiah dari Allah yang disampaikan kepada kita melalui bulan Ramadan dan bulan Syawal. Ma'azlah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah sampai kita disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nahl ayat 92. Wala takun kallatina qad azraha min ba'di quwwatin angkasa. Janganlah kamu seperti wanita penenun yang menenun benangnya helai demi helai, kain demi kain, setelah jadi kain lalu dirusak. Maka amalan Ramadan jangan sampai lalu itu saja kita dawamkan, kita biasakan di luar Ramadan, yaitu khususnya di bulan Syawal. Jangan sampai Ramadan kita rajin subuhnya ke masjid, tapi setelah Syawal kita tidak kelihatan di masjid. Di Ramadan kita isyanya berjamaah di masjid, tapi di luar Ramadan kita tidak berjamaah di masjid. Padahal Rasulullah SAW mencontohkan baik di dalam hidup berdomisili atau bermukim, Rasulullah SAW mendawamkan sholat berjamaah. Di dalam syafarin, Rasulullah juga mendawamkan sholat berjamaah. Di dalam peperangan, Rasulullah juga mendawamkan sholat berjamaah. Maka sholat berjamaah sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jangan sampai kita mengaku umat Rasulullah SAW, tapi pendidikan, bimbingan dari Rasulullah SAW kita tidak hiraukan. Dan juga Rasulullah apabila datang gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan, Rasulullah selalu mengajak para sahabatnya untuk mendapatkan sholat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Tapi kita tidak pernah menghiraukan itu. Kita mengaku umat Rasulullah, tapi yang dicontohkan Rasulullah kita tidak kerjakan. Bahkan yang tidak dicontohkan Rasulullah malah kita kerjakan. Kita bagaimana? Kita mengaku umat Rasulullah, tapi yang diajarkan Rasulullah tidak dikerjakan. Tapi malah yang tidak dicontohkan Rasulullah malah kita kerjakan. Kita jangan taklid buta. Jangan sampai kita hanya selalu ikut pada guru. Bukan kita nggak patuh pada guru, tapi kita harus tahu hadisnya. Macam puasa Syawal, hadisnya jelas. Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sitta min Syawali kana kasyami tuhri. Hadis riwayat Muslim. Dan jelas. Barang siapa yang melaksanakan saum Ramadan dan dilanjutkan saum Syawal, maka pahalanya sama dengan puasa 1 tahun. Jamaah sekalian buat puasa 1 tahun. Masya Allah, ini pahala.
Maka dari itu kita harus paham, ngaji juga harus paham. Ini yang diikuti itu guru atau Rasulullah. Kalau kita mengikuti Rasulullah, gurunya juga pasti menyampaikan yang sebenarnya. Jangan sampai kita ada bimbingan Rasulullah tapi guru menutupi, tidak disampaikan kepada jamaahnya. Yang jelas sunnah nggak dikerjakan, yang tidak ada contohnya dikerjakan. Ini sangat berbahaya. Kita mengaku, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, tapi ajaran Rasulullah kita tinggalkan. Bahkan ajaran yang tidak jelas, ini riwayatnya siapa, kita jalankan, kita kerjakan, bahkan sampai ke makam-makam. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan yang setelah